Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang masih ada kaitannya dengan konsep the law of attraction. Ya, ini materi saya pada hari Minggu yang lalu, yaitu the law of attraction. Saya tidak akan mengulang kembali, tetapi kita akan melangkah lebih jauh, karena apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari the law of attraction yang diberi tema 55 times 5 manifesting technique atau teknik manifestasi 55 kali 5. Apa maksud dari 55 kali 5 ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ini adalah alat transportasi. Apabila saya ingin pergi ke satu tempat yang jauh, maka saya bisa menggunakan alat transportasi ini, saudara-saudara. Cuman, mana yang akan saudara pilih dari alat transportasi ini? Bisa naik kereta api, bisa naik bus, bisa naik pesawat, bisa naik kapal, maupun angkutan kota. Semua punya daya angkut, saudara-saudara. Tapi jelas kalau saudara naik angkot, mau pergi ke Jerman nggak akan bisa, saudara-saudara. Ya, nggak mungkin saudara bisa sampai ke sana hanya dengan menggunakan angkot. Jadi, kalau saudara pergi ke Jerman, saudara juga tidak bisa menggunakan bis atau kereta api. Kalau pakai bis pun ya sebetulnya bisa sih, ya, tapi memakan waktu yang sangat lama karena harus melewati laut. Jadi yang paling cepat adalah pesawat terbang. Begitu juga saudara-saudara, ketika kita memiliki visi yang besar, maka visi yang besar itu harus kita raih. Tetapi ada orang yang berkata begini, kenapa saya sudah melakukan ini kok nggak nyampe-nyampe? Ya mungkin karena saudara mengambil daya angkutnya salah. Nah, malam hari ini materi saya yang saya beri tema 55 kali 5 itu adalah semata-mata untuk mempercepat apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan. Jadi ilustrasinya itu seperti daya angkut ini, saudara-saudara. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, pasti kita ingin segera cepat sampai. Kan begitu Bapak Ibu? Gak mungkin kita berkata ya sudahlah santai saja yang penting sampai. Mau sampai 10 tahun juga gak apa-apa yang penting sampai. Oh enggak bisa. Kita ingin supaya bisa selekasnya sampai. Nah, sebelum saya mengulas lebih lanjut Bapak Ibu, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang orang yang mau praktek firman Tuhan yang saya ajarkan. Ya, ini ada yang memberi tanggapan kemarin, saya lihat ya, namanya Bapak Dedi Yulianto. Dari apa yang saya sampaikan kemarin, materi saya yang judulnya The Law of Attraction, itu sudah ada yang menanggapi. Saya bacakan ya tanggapannya dari apa yang saya sampaikan kemarin. Begini, saudara. Amin. Sangat memberkati Pak Lukas. Sedikit kesaksian saya waktu melihat vlog Pak Lukas di Pulau Samosir. Lalu dia kasih linknya ini. Saya membayangkan waktu itu bisa sampai di sana. Puji Yesua. 1 tahun berikutnya saya dapat tugas diklat dari kantor ke Medan, dan di sela libur diklat ada wisata ke Danau Toba.
Dan benar-benar saya sampai menyeberang di Pulau Samosir dan menginjakkan kaki di sana. Saya mengamini juga untuk saya dapat mengikuti jejak Pak Lukas sampai ke Holy Land dan negara-negara lain. Sukses selalu Pak, Bapak Yahweh memberkati. Ini salah satu bukti bahwa kalau kita mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti terjadi. Walaupun Pak Dedi ini harus melewati lorong waktu sekitar 1 tahun baru dapat. Nah, saya kasih balasan ya. Haleluya, Mazal Tov ya, Dedi Yulianto. Ayo dilanjut ke Eropa. Lalu saya kasih linknya. Saya pas jalan-jalan ke Eropa, saudara-saudara. Nah, kali ini saya akan tunjukkan tentang konsep dari The Law of Attraction yang saya beri tema 55 kali 5. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara menulis permohonan saudara sebanyak 55 kali. Ya, ini. Misalnya, terima kasih Tuhan, saya sudah memiliki bla bla bla. Yang kedua, terima kasih Tuhan, saya sudah memiliki bla bla bla. Terus begini. Ya, ini ditulis sebanyak 55 kali selama 5 hari, saudara-saudara. Hasilnya, dahsyat sekali, saudara-saudara. Next time akan tiba waktunya saudara akan mendengar kesaksian saya yang sangat luar biasa. Tapi malam hari ini saya hanya memberikan teori bagaimana mewujudkan suatu impian yang besar dengan menggunakan pola 55 kali 5. Sekali lagi pola ini sebetulnya adalah bagian dari konsep The Law of Attraction. Saya melihat konsep ini karena ini bagian dari The Law of Attraction, sudah banyak yang mempraktekkan, saudara-saudara. Hanya dalam waktu 5 hari semuanya terjadi hal-hal yang dahsyat. Kalau saya ngomong seperti ini, saudara paham atau tidak? Ya, jadi saudara nulis saja. Gampang nggak, saudara? Gampang ya? Oh, gampang. Tapi ada caranya, saudara-saudara. Nah, cara-cara ini saya perlu sampaikan. Jadi tidak asal nulis, tapi supaya efektif itu bagaimana? Yang pertama, syaratnya adalah saudara menulis atau melakukan itu antara jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Saudara mau nulis jam 11 boleh, mau nulis jam 12 juga boleh. Mungkin saudara bertanya sama saya, kenapa harus jam 11 sampai jam 4? Kenapa tidak siang hari? Saya katakan Anda mau melakukan siang hari juga, nggak apa-apa. Tapi hasilnya tidak sedahsyat kalau saudara menulis pada malam hari. Kenapa? Karena di jam ini 11, 12, 1, 2, 3, 4 ini adalah jam di mana alam supranatural itu luar biasa dahsyatnya. Saya melihat sekarang ini banyak orang-orang yang ngevlog di kuburan, saudara-saudara, itu antara jam 11 sampai jam 4. Karena mereka tahu bahwa di alam supranatural itu kekuatan apapun itu bekerja di jam-jam itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya menganjurkan untuk kita melakukan menulis tadi antara jam 11 sampai jam 4. Itu adalah saat di mana orang lain itu tertidur.
Kalau saudara lihat Abraham pada waktu disuruh keluar dari tenda oleh Tuhan, pada saat dia ingin punya anak, sedangkan usianya sudah tua. Sarai juga sudah umur 90 tahun. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu keluar dari tenda, lihat bintang di langit. Nah, kalau lihat bintang di langit itu siang atau malam, saudara-saudara? Malam. Jadi metode ini sebetulnya adalah metodenya Tuhan. Di mana saat suasana sepi, kita bisa menyendiri betul dengan Tuhan. Lakukan pada jam 11 sampai jam 4 pagi. Terserah saudara mau jam berapa. Jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh. Sampai di sini bisa paham, saudara? Jadi saya ngajarin begini, ini ada dasarnya. Yaitu Abraham pada waktu disuruh keluar. Sekarang yang kedua. Saat menulis, lakukan dengan perasaan yang sangat dalam. Nah, ini yang banyak orang mengalami kegagalan. Artinya, saudara nulis, tapi perasaan saudara nggak ikut kerja. Saya sering membahasakan, itu ibarat seperti saudara pengen pergi ke Jogja, tapi naik mobil yang berhenti. Nggak ada energi mobilnya itu. Saudara mungkin pada waktu di dalam mobil, saudara akan berkata, oh saya sudah benar nih, mau pergi ke Jogja harus naik mobil. Betul tau? Tetapi lihat dulu, mobilnya jalan atau tidak. Lah mobilnya tidak jalan, saudara naikin. Ya sampai besok nggak akan sampai, saudara. Begitu juga pada saat kita menulis keinginan kita tadi. Maka ketika menulis, itu lakukan dengan perasaan yang sangat dalam. Nggak usah buru-buru nulisnya. Mungkin saudara berpikir gini, wah saya nulis kayak gini ngantuk. Biar saja, enggak apa-apa. Itu kesempatan terbaik, saudara-saudara. Kalau saat saudara nulis, itu dalam keadaan ngantuk, enggak apa-apa. Karena dari hasil apa yang saya pelajari, saudara-saudara, manusia itu memiliki 4 gelombang yang ada di otak. Yang pertama yaitu gelombang beta. Gelombang beta itu adalah saat saudara berbincang-bincang dengan teman, saudara sedang pergi ke pasar, belanja, atau saudara melakukan aktivitas sehari-hari. Posisi otak kita, itu frekuensinya ada di gelombang beta. Kemudian kalau saudara ngelamun, itu frekuensi di otak, itu adalah gelombang alfa. Tetapi saat saudara nyaris tertidur, ini posisi otak saudara ada di gelombang theta. Dan gelombang ini itu sama persis dengan frekuensi yang ada di alam semesta. Sampai di sini bisa paham, saudara? Karena kita ada pada jalur yang benar, maka terobosan kita akan lebih mudah. Jadi sekali lagi, saudara, pada saat nulis, jangan terburu-buru, pakai perasaan. Misalnya, saya ingin punya rumah, maka yang saudara tulis adalah, bukan saya ingin punya rumah. Di situ ada kesalahan kata ingin, saudara-saudara. Kata ingin itu berarti sudah sampai atau belum? Belum. Dan alam semesta, alam roh akan berkata yes. Kamu ingin kan? Oke. Besok saudara tulis lagi ingin, 10 tahun juga nggak akan sampai. Karena ada kata ingin. Yesua mengajarkan kepada kita bukan dengan
kalimat ingin, akan, tidak. Tetapi kalimat telah. Di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24, Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Kata akan itu adalah proses. Jadi sekali lagi untuk poin yang kedua, saya rasa saudara tidak akan mengalami kesulitan. Amin. Ya, nulis dengan perasaan. Curahkan isi hati saudara. Kalau ingin punya rumah, berarti tulisannya adalah terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah memiliki rumah. Paham? Pada saat saudara menulis terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah memiliki rumah. Saudara bisa nggak ngerasain punya rumah itu kayak apa rasanya? Ini energinya, saudara. Jadi kalau saudara nulis tanpa energi, sama saja saudara duduk di mobil yang berhenti. Boro-boro sudah berhenti, nggak ada bensinnya lagi. Nggak akan sampai. Sekalipun mobil itu adalah mobil baru. Maka harus ada energi. Nah, energi itu adalah perasaan saudara. Itu yang kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, saat saudara nulis, jangan pernah mikir siapa yang akan menolong saudara. Ini juga banyak yang gagal di sini. Karena saat saudara nulis, itu otak saudara ikut jalan-jalan tuh. Ya, jalan-jalan. Kok sopo ya sing nulungin aku? Yang nolong saya itu siapa? Sampai tua gak akan bisa. Karena itu ibarat seperti kedahsyatan Tuhan dimasukkan ke dalam otak. Sama seperti kapal ini, saudara. Kapal dimasukkan ke dalam botol, ya sudah batasnya cuma segini saja. Saudara akan berpikir, oh jangan-jangan orang itu kali ya yang akan menolong saya. Padahal Tuhan sanggup untuk memberkati saudara melalui hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak pernah kita bisa duga. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa kita duga, kita logikakan di dalam otak kita, sekali lagi ibarat saudara menaruh kedahsyatan Tuhan di otak saudara. Nggak akan terjadi. Jadi sekalipun gampang nulis 55 kali selama 5 hari, tapi kalau syarat-syarat ini tidak saudara penuhi, saudara akan kecewa. Nanti Pak Lukas ngajarin kayak begini kok, nggak ada hasilnya. Ya karena saudara salah, tidak masuk dalam sistemnya Tuhan. Oke, bisa dilanjut? Lanjut yang keempat. Tulislah dalam bentuk kalimat telah. Hindarkan kata akan, semoga, mudah-mudahan, tidak, bukan. Ini bentuk kalimatnya adalah telah. Ya. Di sini saya tulis the scary power of negative word. Ya. Jadi ada kekuatan yang menakutkan di ucapan yang negatif. Itu ibarat seperti saudara menggenggam bara api. Saudara. Kalau saudara menggenggam bara api, kekuatan saudara memegang bara itu berapa lama? 5 menit bisa? Enggak bisa, 1 menit saja enggak bisa. Begitu dipegang langsung saudara lemparkan, hanya dalam hitungan detik. Jadi syarat-syarat ini harus saudara genapi, tinggal praktek, nanti saudara lihat hasilnya. Kemudian yang kelima, hindarkan hari-hari saat saudara menulis dari kejengkelan, kemarahan, apalagi kedengkian. Makanya Yesua berkata apa? Kalau kamu mau berdoa, beresi dulu dengan orang lain. Tujuannya apa?
Karena kalau saudara mau masuk dunia alam supranatural, tapi hatimu ada kedengkian dengan orang lain, itu akan menyumbat semua pintu-pintu yang akan menerobos ke dunia alam roh. Sampai di sini, Bapak Ibu, saudara bisa pahami? Ayo, berapa banyak kita tidak mengikuti aturannya Yesua? Doa-doa saja, tapi hatimu ada dengki, ada rasa benci dengan orang lain, ada rasa marah, itu sumbat semua. Di luar sana saja ada pepatah yang berkata, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya apa? Artinya ketika saudara sedang melaksanakan proses itu, jangan sekali-kali terpancing, saudara-saudara. Mungkin saudara akan bertanya, Pak Lukas dapat ini dari mana? Dari kitab suci. Saudara tahu nggak, ketika bangsa Israel mau merobohkan tembok Yeriko, halangan yang paling berat itu apa? Melawan ejekan. Tuhan berkata kepada Yosua, coba kamu kelilingi tembok Yeriko 1 hari berapa kali? 1 hari 1 kali. Tapi di hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Dihitung jumlahnya ada berapa? 13. 13 itu adalah angka unity. Walaupun di luar sana mengatakan 13 itu angka sial, tapi saya katakan 13 itu unity, satu kesatuan. Kalau saudara membaca teks Ibrani kata ehad, itu dihitung jumlahnya 13. Dan pada waktu mereka berputar-putar mengelilingi tembok Yeriko, orang yang ada di Yeriko pasti nonton. Kita nonton orang gila yuk. Ini orang gila pada ngiterin. Emangnya tembok ini dibuat sama mbahmu apa? Iya toh? Tembok segini tebalnya dikelilingi, mana bisa, tak mungkin. Ayo nonton, pada nonton di atas. Mereka cuman berputar. Yosua ngomong apa? Jangan kamu bersuara. Tidak boleh. Saya yakin orang-orang yang di tembok Yeriko diambil batu. Kita lempar. Pasti ada yang kena lah. Blak. Tetap Yosua berkata, ingat, tutup mulut. Jangan ribut, orang mau menghina kita meneng wae. Dan saya bersyukur pasukan Israel pada waktu kelilingi tembok Yeriko, mereka tunduk pada Yosua, tutup mulut. Itu tujuannya apa? Sama seperti ini, saudara. Pokoknya jangan terpancing mulut kita. Begitu dilempar batu, terus pasukan ambil batu, dilempar bales. Oh, bubar, selesai, sudah. Paham, Bapak Ibu? Ayo, sekarang praktek ini lakukan, saudara. Ingat, waktunya cuma 5 hari loh. Berarti cepat sekali, bukan? Tapi bayarannya juga mahal. Sama seperti tadi, saudara mau pergi naik pesawat. Dengan pergi naik angkot, bayarnya mahal mana? Bayarnya mahal pesawat. Karena apa? Cepat sampai. Nah, begitu juga ini. 55 times 5. Itu cepat. Tapi bayarannya juga mahal. Mau nggak saudara ngantuk-ngantuk gitu, harus bangun antara jam 11 sampai jam 4. Itu bayaran semua ini. Hindari dari kejengkelan. Dan akhirnya pada waktu bangsa Israel sudah mengelilingi tembok Yeriko, teriakan mereka bikin tembok itu roboh, saudara. Jadi setelah berputar-putar 13 kali, tidak roboh seketika, tidak. Mereka tunggu komando teriakan bangsa Israel. Begitu bangsa Israel berteriak, temboknya runtuh. Artinya apa? Artinya saudara akan mengalami banyak tarikan-tarikan nanti di bagian belakang. Ikuti saja.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lanjut. Sekalipun sudah tidak menulis, mungkin sudah selesai gitu ya. Tapi isilah hati saudara dengan rasa syukur dan jangan ada keraguan. Ingat, proses sedang berlangsung. Saya kalau lihat istri saya bikin bakpao, itu harus bergulat dengan apa ini, adonan ya, bunyel-unyel dibuanting-buanting, cedur, keringetnya pada melu kabeh, gitu ya, cedur. Tapi coba saudara berpikir, waktu dia masih banting-banting, saya bilang ini, udahlah, nggak usah, sekarang saya tak makan, dimakan. Hasilnya apa? Mencret, saudara-saudara. Lawang belum mateng kok. Betul nggak? Tapi tunggu, ini dalam proses. Paham, saudara-saudara? Tunggu saja dalam proses. Dan orang yang sedang menunggu bakpao tidak boleh berkata gini, "Kijane nggak bakpao ki bisa ora? Kok kesuwen?" Nggak bisa seperti itu. Tunggu saja, akan datang waktunya di mana Bapa Yahweh mewujudkan semua cita-cita yang sudah saudara tulis selama 5 hari. Paham Bapak Ibu? Sedang dalam proses ini nggak enak loh, nunggu. Tapi selama menunggu saudara harus bersyukur. Paham? Lanjut yang berikutnya, yang ke-7. Kalau saudara menulis tadi, usahakan meminta yang wajar, jangan terlalu besar. Lebih baik bertahap agar tidak dilawan oleh pikiran saudara. Paham, saudara? Artinya sama seperti orang naik tangga. Saudara nggak bisa naik di sini tiba-tiba pingin sampai di sini, saudara loncat ke sini. Yang ada malah jatuh. Step by step, langkah demi langkah, satu-satu, nggak apa-apa. Jangan saudara, misalnya nih, saya pingin punya kereta api. Nanti saudara dapatnya kereta apian. Paham Bapak Ibu? Jadi lebih baik saudara mintalah yang wajar. Karena kalau tidak nanti dilawan sama pikiran saudara. Akhirnya saudara punya pergumulan sendiri yang berat, saudara. Saudara punya gaji 500.000. Tapi saudara nulis, saya percaya gaji saya 100 juta. Bisa nggak kira-kira? Bisa iya, bisa tidak. Tapi lebih banyak nggak bisanya daripada bisanya. Jadi lebih baik saudara menulis gini, terima kasih Tuhan, gaji saya 1 juta. Dari 500 1 juta masuk akal nggak? Masuk akal. Nah itu nanti akan sampai. Nanti setelah gaji saudara 1 juta, minta lagi. Saya percaya gaji saya 5 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau dari 500.000 sampai ke 100 juta, aduh nggak masuk akal itu saudara. Jadi caranya itu step by step. Langkah demi langkah, supaya tujuannya itu tidak dilawan oleh pikiran sendiri. Walaupun saya sudah mengajarkan kepada saudara, kalau pikiranmu melawan, lawan balik dengan sebuah pertanyaan. Saudara biasanya naik sepeda, pingin punya mobil, bisa nggak? Bisa, kenapa bilang tidak? Bisa. Dan kalau dilawan dari punya mobil, dari punya sepeda sampai punya mobil, itu masih wajar nggak? Masih wajar. Ya toh? Tapi kalau nanti ada yang kelawan di pikiran saudara, buat sebuah pertanyaan. Kalau tadinya pikiran saudara ngelawan dengan berkata, "Mbok ngoco, kowe yo isone numpak pit kok." Maka itu akan dilawan oleh pikiran saudara. Maka saudara harus berpikir
kenapa ya kok sekarang saya punya mobil? Nah, itu nanti pikiran saudara yang biasanya kritik, nanti akan menjawab dengan jawaban yang membuat saudara senang. Karena kamu orangnya ramah, jadi orang senang sama kamu. Itu kan jawabannya enak, saudara-saudara. Karena kamu temannya orang-orang kaya, kan enak itu, saudara. Tapi kalau saudara tidak membuat pertanyaan, maka otak saudara akan kritik. Lah mbok ngoco, mbah buyutmu orang-orang sing sugih, karena kayak itu. Nah kalau sudah kayak gitu, sudah repot, saudara. Saudara mesti kelawan dulu. Dan itu akan membuat visi dan misi gagal. Jadi hambatan dari misi ini itu adalah serangan di pikiran kita yang mengacaukan visi besar. Saya tidak akan cerita tentang hal ini karena di video-video saya sudah ada. Jadi saudara harus paham permintaan itu harus yang wajar, pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, jangan memiliki motivasi untuk kesombongan atau balas dendam karena saudara pernah dihina orang lain. Tapi minta benar-benar dengan apa yang benar-benar saudara butuhkan. Jika motivasinya untuk membuktikan aku hebat, saudara terjebak dan masuk pada energi negatif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saudara dibully orang, lalu saudara berkata begini, oh aku wis diajari Pak Lukas, nulis 55 kali selama 5 hari, akan aku buktikan. Nanti saya akan tunjukkan betapa dahsyat dan hebatnya saya. Itu saudara kejebak di situ. Karena motivasinya saudara itu bukan untuk kepentingan apa yang saudara butuhkan, tapi untuk nih loh, aku nggak bisa, saudara. Nanti akhirnya saudara akan kena satu ayat yang ada di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk saudara. Kamu meminta, tapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Nah itu, akhirnya jadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi biarkan orang yang mengejek, kalau dia mengejek dengan kata-kata kutuk, masukkan saja dalam hati, katakan, kutukan kembali ke pemiliknya. Udah, selesai. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Nah, dari 8 poin ini, saudara-saudara, saya mau tanya, kira-kira saudara paham atau tidak? Paham? Simple bukan? Nah, saya melihat teori dari The Law of Attraction 55 kali 5 itu berhenti sampai di sini. Ini bahkan tidak dibahas, saudara. Ini hasil perenungan saya sendiri dari poin 1, 2, 3 tadi. Ya. Untuk mempercepat daya terobosan kita masuk ke dunia alam supranatural. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, saya sempat mencari di internet, kenapa harus 55 kali? Saya cari, ternyata tidak ketemu, saudara-saudara. Kenapa harus 55? Kenapa kok bukan 54 atau 50 saja? Saya cari tahu, ini maksudnya apa? Kenapa? Karena saya berpikir bahwa angka-angka ini itu adalah angka misteri yang tidak semua orang tahu. Faktanya saya mencoba mencari teori dari 55 times 5, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, tidak menjelaskan kenapa harus 55.
Jadi saya harus menggali sendiri. Ada apa kok 55? Saya diingatkan oleh Tuhan untuk bisa menemukan angka misterius ini, maka saya harus masuk kepada pola Ibrani, saudara. Begitu saya masuk ke pola Ibrani, saya terkejut, oh ini toh jawabannya. Nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, kenapa kok 55? Ternyata saudara, jika kita melihat ke angka gematria, angka 5 itu artinya tangan. Jadi kalau begitu, angka 55 itu berarti 2 tangan. Pertanyaannya, tangan siapa ini? Ternyata itu adalah tangan Tuhan yang memberkati kita semua. Kalau Tuhan memberkati kan selalu begini, tangannya 2 kan? Nah, huruf Ibrani yang memiliki gematria 5 adalah He. Ya, He itu 5. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, 5. Jadi He ada 5, ada double. Berarti ada 2 tangan. Ya. Nah, saya ketemunya di pola Ibrani. Di sana tertulis Divine Bible Number. Nomor kitab suci yang ilahi. Kira-kira begitu terjemahannya ya. The hand of Heavenly Father Yahweh. Itu tangan dari Bapa Yahweh. Dialah yang akan memberkati kita. Sehingga apa yang kita minta, kita akan mendapatkannya. Itu sebabnya kenapa kok 55 kali. Berarti ada 2 tangan yang akan memberi. Jadi kalau memberi itu bukan cuma 1 tangan, memberkati juga bukan 1 tangan, tapi 2 tangan. Seperti Yesua kalau memberkati kan 2 tangan. Ya, jadi saya bisa katakan dengan metode ini, saudara akan mendapatkan kepastian dari visi dan misi besar saudara. Kita lanjut. Nah ini ya, di dalam kitab Yeremia pasal 36 ayat 14, ya, ini saya lihat dari pola Ibrani ya. Di sini dikatakan, therefore all the princes sent Jehudi, the son of Netaniah, the son of Shelemiah, the son of Kusi, unto Baruch saying, take the 10 hand. Perhatikan kata hand. Hand tetap tertulis 5. Ada 2 hand berarti ada 5. Itu maksudnya saudara. Jadi sekarang kita tahu kenapa kok harus menulis 55 kali. Itu secara hukum supranatural, saudara sedang menjangkau tangan Bapa Yahweh. Paham Bapak Ibu? Nah, ini ya, mereka gambarkan seperti ada 2 tangan. Jadi kalau sekarang kan kalau saudara lihat ke bank gitu ya, kalau saudara menerima atau saudara mau ambil uang, saudara kan pasti dimintain kartu debit. Ada ATM-nya, kartu ATM-nya Pak? Oh ada, saudara ngasih. Biasanya kita kalau ngasih pegawai bank itu mesti pakai tangan 1. Tapi pegawai banknya untuk ngasih kita nggak mungkin tangan 1. Apalagi ngasih sambil begini. Nih, ambil. Nggak mungkin, saudara-saudara. Dia pasti akan ngulung ke 2 tangan. Mari Pak, silahkan. Mesti gitu. 2 tangan. Artinya, secara psikologi, orang itu memberi dengan segenap hati. Karena 2 tangan yang diberikan. Nggak ada pegawai bank yang ngasih cepit gini, nih, ambil. Nggak ada. Nggak payu banknya, saudara.
Masih dua tangan. Mari Pak, silahkan. Saya perhatikan begitu. Ya. Nah, kita lanjut. Ada 55. Kalau saudara lihat di Yeremia 36 ayat 14, ini saya hitung, ini ternyata jumlahnya 55 kata, saudara. Therefore all the princes sent Jehudi the son of the native. Ini terus dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 55 jumlahnya. Saya lanjut. Nah ini. Sekarang saudara lihat kata hen dan kata neria. Neria. Nah kalau kita lihat. Selama ini kan kita tahunya yang punya angka gematria itu hanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi sebetulnya ada orang yang mengatakan bahwa huruf Latin pun itu punya angka gematria. Tetapi angka gematrianya itu urut. A itu 1, B itu 2, C itu 3. Begitu, saudara-saudara. Beda dengan angka gematrianya Ibrani, itu beda banget. Setelah sampai 10 bukan 11, tapi 20, 30, 40 gitu ya. Nah, sekarang using simple English gematria, misalnya A itu 1, B itu 2, kata neria itu juga memiliki angka 55. Kalau kita hitung dengan gematria huruf Latin. Nah, kata neria itu dari dua kata, ner dan yah. Yah ini tentu saja singkatan dari nama Yahweh. Sementara ner itu berasal dari kata kerja nahar, yang artinya cahaya atau bersinar. Ner yang ditulis dalam huruf Ibrani nun dan res, itu kata benda laki-laki atau maskulin yang berarti pelita. Itu ada di kitab Shemot pasal 27 ayat 20 dan Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 3 ayat yang ketiga. Nah, demikian juga dengan kata benda feminim, itu menorah, yang ditulis dengan mem, nun, waw, res, dan he. Atau mem, nun, res, he. Kata yang lazim untuk kaki dian menorah atau pelita, kaki pelita gitu ya. Itu ada di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 25 ayat 31, kemudian Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 10, serta Sakaria 4 ayat yang kedua. Gitu, saudara-saudara. Kemudian kata nails itu juga gematrianya 55. Ya. Ini kan paku itu gematrianya 55. Nah, sekarang saudara-saudara, tadi kan 55. Sekarang kenapa harus 5 hari? Nah, saya mencoba untuk mencari tahu kenapa harus 5 hari. Kenapa enggak 3 hari saja? Bukankah 3 juga angka keramat? Angka yang banyak ditulis di kitab suci? Tetapi kenapa harus 5? Ternyata, saudara-saudara, arti angka 5 itu adalah kepastian angka yang tidak bisa diubah. Artinya kalau saudara menulis selama 55 kali dan sampai 5 hari, itu pasti saudara mendapat. Apa iya? Karena saudara kayak ragu gitu loh. Kalau saya dengar gitu, amin, pasti terjadi. Ya. Nah, ini ceritanya ada permainan angka, saudara-saudara. Begini,
Pikirkanlah sebuah angka. Terserah berapapun yang terlintas di benak saudara. Kemudian tulis di kertas. Nanti saudara boleh iseng-iseng coba dilihat ya. Dicoba sendiri. Coba ya, kita main-main dengan angka saudara. Pikirkanlah sebuah angka. Terserah berapapun yang terlintas di benakmu. Kemudian tulis di kertas. Misalnya, saya menulis angka 100. Sekarang tambahkan angka berikutnya. Angka berikutnya dari 100 adalah 101. Maka sekarang dijumlah. 100 plus 101 ada 201. Kemudian yang ketiga, hasil dari penjumlahan tadi ditambah angka 9. Jadi 210. Sekarang hasil dari penambahan angka 9 ini dibagi 2 menjadi 105. Setelah dibagi, kurangi dengan angka yang dipikirkan saudara tadi. Karena yang dipikiran kita misalnya 100, maka 105 dikurangi 100 jumlahnya 5. Ajaib bukan? Jadi berapapun angka yang saudara pilih dalam kuis permainan ini, pasti hasilnya 5. Nah, dicoba nanti di rumah. Ya. Kemudian, kenapa harus 5? Ternyata hubungan manusia dengan angka 5 itu sangat dominan, saudara-saudara. Kita tahu bahwa kepala, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri melekat pada satu tempat yang sama, yaitu tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini ditempeli 5. Kepala, tangan, kaki, tangan, 5. Lalu pertanyaannya, apakah sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Ini alam supranatural. Ya, berbeda dengan kebanyakan makhluk lain di bumi. Mereka memiliki 6 atau lebih yang menempel pada tubuh ekor, seperti ekor atau sirip, enggak lagi 5. Kalau binatang mesti enggak 5. Tapi kenapa manusia 5? Itulah yang saya katakan, 5 ini termasuk angka yang ajaib, saudara. Karena tubuh manusia itu ditempeli 5. Kemudian kalau kita bicara angka 5 dalam tubuh, ada yang namanya 5 panca indera dan fungsinya. Manusia itu inderanya ada 5, bukan 6. Ya, saudara-saudara, mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau atau mencium, lidah untuk mengecap, tangan untuk merasa. 5, saudara-saudara. Jadi angka 5 ini betul-betul juga merupakan angka yang penuh keajaiban. Kita lihat yang berikutnya. Hubungan manusia dengan angka 5. Organ tubuh manusia yang paling vital itu ada 5. Otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Kalau tidak ada kelima ini, salah satu nggak ada, wah itu repot hidup orang, saudara. Mesti 5. Sekarang, torah. Torah ada berapa? 5. Kenapa enggak 6? Kenapa harus 5? Nah, kalau masalah torah ini saya tidak akan bicara lagi karena sudah ada materi saya. Ini saya sekedar untuk menjelaskan kepada saudara kenapa harus 55, kenapa harus 5 hari. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di hari yang kelima itu. Ya, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Nah, ini Pancasila juga ada 5, saudara. Dan saya mempelajari kenapa harus ada 5. Oh, ini rumusan di dunia alam gaib ternyata, saudara. Nanti saudara boleh cari sendiri di internet. Kenapa bukan sila ke-6? Kenapa 5 saja? Jadi saya pelajari kenapa harus sila itu ada 5.
itu rumusannya dahsyat sekali. Tapi saya tidak akan ceritakan di sini karena ini bukan pelajaran P4. Ya. Ini pelajaran iman kita, hukum the law of attraction. Jadi sekedar saja saudara tahu. Kecuali kalau saya ngajari P4. Ya, atau belajar PMP ya. Nah itu boleh saya mengupas Pancasila. Kita nggak usah mengupas Pancasila. Yang penting ngerti silanya ada 5 gitu ya. Nah ternyata kalau kita melihat saudara-saudara, Yusuf Kala ini juga ngerti hukum ini ternyata. Ya, ini saya ambil berita di hari Minggu 15 November 2015. Saya bacakan. Ya, judulnya adalah JK dan keajaiban angka 5. Ini harian Republika. Wakil Presiden Yusuf Kala bercerita mengenai proses perundingan perdamaian antara pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Satu dasawarsa lalu, perdamaian yang berujung pada penandatanganan perjanjian Helsinki tersebut melalui proses yang tidak mulus. Setelah melalui 5 kali perundingan, kenapa 5 kali perundingan? Kembali ada angka 5 di situ. Saat itu antara Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku penengah, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dari pihak pemerintah, serta Malik Mahmud dan Zaini Abdullah dari pihak GAM, kesepakatan akhirnya dicapai pada perundingan yang ke-6. Ke-6-nya selesai. Jadi harus melewati 5 dulu. Saya selalu percaya angka 5. Saya bilang ini akan selesai dalam 5 kali perundingan. Betul saja. Perundingan ke-6 ditandatangani. Katakanlah di Banda Aceh hari Sabtu 14 bulan 11. Selama 6 bulan, Kala yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004-2009, bersiaga untuk mendapatkan laporan via telepon dari Hamid. Perdamaian antara pemerintah RI dan kelompok separatis GAM tercapai melalui nota kesepakaman atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Di dalam nota kesepahaman itu disebutkan HAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 personel pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Pemerintah juga memberikan kewenangan tambahan terkait pengelolaan pertahanan, yakni penetapan hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB kepada pemerintah Provinsi Aceh setelah dilakukan perundingan yang cukup lama. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Di sini dari berita ini ada hal yang saya garis bawahi, yaitu apa yang diungkapkan oleh JK, saudara. Saya selalu percaya angka 5. Berarti kenapa harus 5 hari? Itu berarti memenuhi standar dunia alam supranatural. Nah ini saya tidak dapat di hukum the law of the attraction. Jadi saya mesti gali sendiri, mesti cari sendiri, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke sini, saudara. Saudara menulis hal atau situasi atau barang yang kita inginkan sebanyak 55 baris selama 5 hari berturut-turut. Ini contoh saja
yang saya sudah tulis, saudara. Malam ini saudara boleh praktek. Ya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa kalau saudara dalam keadaan ngantuk itu malah bagus. Kenapa? Karena frekuensi gelombang otak saudara itu ada pada posisi gelombang theta. Makanya kalau saudara lihat ini saya banyak salah nulis, saudara. Saya coret, saya ganti lagi. Jadi lucu kadang-kala gitu. Saya nulis, loh, saya kok nulis kayak gini ya? Karena sudah fly gitu loh. Sudah fly. Tapi itulah yang bikin energi itu tembus ke dunia alam roh. Paham saudara? Jadi segera saya perbaiki. Saya tulis lagi, saya rasakan lagi. Betul-betul saya curahkan hati saya ke tulisan itu. Nanti saudara akan lihat bagaimana saya salah nulis. Itu kalimatnya jadi lucu saudara. Tapi nanti lain waktu ya. Saya hanya tunjukkan ini adalah pengajaran yang harus saudara praktekkan saat saudara punya misi dan visi yang besar. Amin. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Lakukan saja. Selama 5 hari akan ada hal-hal yang luar biasa yang saudara akan terima. Ya. Nah, sekarang tinggal menunggu tarikan-tarikan dari alam semesta. Yang penting jangan mengeluh di hati dengan berkata, kapan nih realitanya? Ngomong begitu sekali, bar saudara-saudara. Mesti ulang lagi dari awal. Paham saudara-saudara? Artinya tulisan saudara yang katanya sudah percaya, itu saudara sangkali sendiri. Dengan saudara berkata, kapan ya? Itu sama saja saudara cancel 5 hari berturut-turut. 0. Karena saudara anggap, saudara ragu. Alam roh menganggap saudara ragu. Karena saudara bertanya, kapan realitanya? Alam roh akan bertanya, you percaya nggak? Percaya. Lah kok takok? Selesai sudah, baleni lagi. Akhirnya bayar harganya lebih mahal lagi. Nunggu 5 hari lagi. Paham Bapak Ibu? Jadi yang terpenting adalah jangan mengeluh, nggak usah tanya hasilnya kayak apa. Yang saudara minta itu mesti terjadi. Cuman jangan tanya gitu loh. Atau saudara merekayasa. Iki sopo yo sing bakal ngei, itu bukan urusan kamu. Ada satu hal lagi yang perlu saudara ketahui adalah pada masa 5 hari ini, yaitu jangan pernah saudara minta uang kepada siapapun, karena akan diterjemahkan oleh alam semesta saudara sebagai pengemis. Hati-hati. Dan saudara tidak akan bisa berhasil. Begitu ya, saudara-saudara? Paham Bapak Ibu? Nah, saya ajarkan ini, silahkan saudara praktek. Pasti akan ada tarikan-tarikan aneh yang terjadi. Pasti, saudara-saudara. Yang jelas, next time akan tiba waktunya saudara dengar kesaksian yang dahsyat banget. Ya. Nah, malam hari ini, ya boleh beri tepuk tangan, puji Tuhan. Malam hari ini, saya ajarkan ini, silahkan saudara praktek. Kalau saudara ada keraguan, lebih baik nggak usah. Pak Lukas kok aneh-aneh, ya jangan, nggak usah praktek. Ya, nikmati saja penderitaanmu. Ini saya ngomong jujur, saudara. Nikmati saja. Memang kamu maunya begitu kok. Kan saya sudah ngomong, kamu pingin kaya, tapi kamu benci duit, nggak mungkin kaya. Kamu pingin kaya, tapi kamu benci orang kaya. Saudara merekayasa kekayaannya dari korupsi, itu bukan urusanmu kok. Kalau saudara melakukan begitu, bicara begitu, itu sama saja saudara menutup pintu bagi mujizat yang akan datang kepada saudara. Perkara orang itu kaya karena korupsi, emang ada hubungan apa dengan Anda? Mau nggak ada hubungan apa-apa kok melu-melu kritik. Malah yang terjadi, Anda itu gugur, nggak bisa dapat mujizat. Tapi saya yakin dengan saudara mempraktekkan ini, saudara akan menikmati
bagaimana Bapak Yahweh memberkati dengan penuh kelimpahan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.